Kabupaten Pali merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang terbilang baru, sehingga berpotensi untuk pengembangan peternakan. Seperti potensi ternak itik petelur Mojosari mulai dikembangkan di Desa Pengabuhan Timur, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab, Pematang Ilir, Pali. Di lokasi seluas 1,5 hektar dengan jumlah kandang besar 4 buah dan setiap kandang berisi 500 itik dengan umur 5 bulan akan siap panen telur setelah perawatan selama kurang lebih 1 bulan. Itik Mojosari sebagai itik petelur unggul memang banyak digemari, terutama telurnya yang besar berwarna putih kehijauan. Secara umum, itik ini dipelihara intensif karena tujuan budidayanya untuk diambil telurnya dan biasa hidup di dataran tinggi. Itik Mojosari merupakan jenis itik yang cukup digemari telurnya, walaupun tidak sebesar itik petelur lainnya, namun mampu menghasilkan telur cukup banyak. Ciri khas itik ini sangat mudah dikenali. Untuk yang betina berwarna coklat tua kemerahan dengan berbagai variasi warna. Sedangkan untuk itik pejantan pada bagian kepala, leher, dan dada biasanya berwarna gelap kehitaman, serta pada bagian bawah berwarna putih. Itik Mojosari terbagi dua jenis, yaitu jenis Mojosari coklat dan Mojosari putih. Keduanya hampir sama, namun memiliki karakteristik warna tubuh berbeda, baik pejantan maupun betina. Proses pemeliharaan ternak itik Mojosari memang sedikit rumit karena makanan harus terus tersedia dan kandang harus bersih dengan jumlah bebek yang telah ditentukan. Seperti ternak itik Mojosari milik Haji Ubaidillah di Desa Pengabuhan Timur, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab, Pematang Ilir, Pali, yang berjumlah sekitar 2.000 ekor. Terbagi di 4 kandang besar diisi masing-masing kandang itik Mojosari yang berumur sekitar 5 bulan hingga 6 bulan akan bertelur setiap hari.
Menurut Haji Ubaidillah, itik yang dipelihara dalam kandang sekitar 75% akan bertelur atau dari jumlah 100 itik sekitar 85 yang akan bertelur. Yang pertama ya ada ketertarikan kita hobi Pak, hobi dan suka itu. Selain dari itu ya ke ekonomis Pak, ekonomi artinya ekonomi untuk bantu-bantu masyarakat yang jual-jual telurnya Pak. Prospeknya bagus Pak, selama ini bagus, penjualannya lancar, konsumsinya bagus Pak, maksudnya konsumsi masyarakatnya. Tadi pertama awal mungkin kurang lebih 2.500-an Pak, hampir 3.000-an. Hampir 3.000-an. Telurnya sekitar 70% Pak, 70%. Ekonomisnya kalau dipelihara secara intensif, secara proporsional, ekonomisnya bagus Pak. Bagus dan menjanjikan kalau betul-betul dikelola dengan baik. Pemeliharaan nggak begitu sulit Pak, karena pakan kita pakan jadi, pakan kita beli pakan jadi langsung, dia nggak dicampur-campur. Penjualan telur bebeknya sampai hari ini lancar-lancar saja Pak, lancar, nggak ada kendala apapun kalau masalah penjualan telurnya. Paling-paling kita tuh di upkirnya Pak, bebek upkirnya, itu aja yang sudah tidak produktif lagi, betul, yang tidak bertelur lagi. Itu untuk penjualannya agak susah Pak, karena ada beli eceran gitu. Kita beli satu kaligus itu. Harga telur dibanding harga Jawa jauh banget, karena kita 2.000 satu bijinya 2.000. Kalau di Jawa kan ada yang 1.800, 1.600 malahan. Di kita 2.000-an masih lancar Pak, bahkan telurnya kekurangan. Terus kita buka usaha ini di saat pandemi Pak, di saat corona di 2020, udah jalan masuk 2 tahun, bahkan tidak ada kendala sama sekali karena ini makanan Pak. Artinya mau pandemi, mau corona, mau apa, orang tetap masih mau makan itu. Proses pemeliharaan itik Mojosari yang dilakukan dengan baik dalam artian cukup makan, minum, dan kandang selalu dibersihkan akan menghasilkan telur selama 6 bulan. Itik Mojosari memang sensitif karena sangat banyak membutuhkan makanan seperti konsentrat R324 yang sudah jadi atau berbentuk pur. Pur makanan ini harus diberikan sehari 2 kali setiap hari, pagi dan sore, dengan jumlah kurang lebih 100 ekor itik, 13 kg pur. Ternak itik yang dimiliki Haji Ubaidillah berjumlah sekitar 2.000 ekor setiap hari akan menghasilkan 1.400 butir telur atau dari 500 ekor bertelur sekitar 300 telur.
Rizky Zulkarnain, peternak yang merawat itik di kandang, selalu menjaga kebersihan karena itik ini akan berkurang produktivitas telurnya. Jika kandang kotor, selain itu air untuk minum harus selalu diganti setiap hari dengan air yang baru dan bersih. Untuk saat ini pemeliharaan itik Mojosari memang sangat menguntungkan dengan asumsi jumlah bebek yang dipelihara harus banyak. Namun berbagai kendala juga dihadapi peternak itik, diantaranya pakan ternak unggul seperti konsentrat R234 berbentuk pur mengalami kenaikan harga setiap tahun. Harga pakan pur tahun kemarin per kilo di kisaran Rp5.600, sedangkan untuk tahun ini naik menjadi Rp7.600 per kilo atau mengalami kenaikan Rp2.000. Untuk harga telur jika mengambil di kandang sekitar Rp2.000 per butir dan harga ini tetap stabil, sedangkan permintaan pasar Rp10.000 butir setiap harinya. Di daerah ini memang satu-satunya ternak itik Mojosari petelur dalam skala besar, sehingga sangat menguntungkan jika dikembangkan di daerah manapun karena proses pemeliharaan cukup mudah. Setiap hari telur itik dapat diambil dalam kandang karena itik Mojosari sangat produktif bertelur dengan catatan makanan selalu terpenuhi. Saat ini jumlah bebek yang ada sekarang ini 550 ekor, Pak. Tadinya di awal tahun sampai bulan lalu kita pelihara sampai 2.200 ekor, Pak. Untuk perawatan bebek sebetulnya tidak terlalu sulit, Pak. Yang paling penting diperhatikan yaitu keadaan kebersihan kandang, Pak. Dalam hal ini kandang tidak boleh becek, Pak. Karena ketika kandang becek maka kondisi bebek tidak akan nyaman sehingga akan mengakibatkan produksi telur yang akan tidak optimal, Pak. Yang kedua, pakan. Pakan di sini harus konsisten, Pak. Baik dalam jumlah kualitas, pemberian waktu makannya, dan jenis makanannya, Pak. Jadi bebek ini termasuk hewan yang nggak gampang untuk berganti-ganti makanan, Pak. Jadi walaupun kita sama-sama pakai konsentrat begitu, tapi dengan merek yang berbeda, itu pasti akan berpengaruh terhadap produksi telurnya, Pak. Artinya konsisten di sini sangat penting untuk makanan. Yang berikutnya minum. Minum juga tidak kalah penting, Pak. Ketika minumnya kurang, ini akan jauh lebih berdampak terhadap penurunan produksi telur, Pak. Makanya minum dan pakan serta kandang itulah kunci daripada pemeliharaan bebek petelur ini, Pak. Bebek Mojosari ini yang pertama, Pak, waktu bertelurnya cukup panjang, Pak. Dia untuk tahap awal itu bisa sampai 6 bulan. Dia bisa berproduksi secara rutin terus-menerus setiap hari sampai dengan 6 bulan. Setelah itu baru dia akan mengalami penurunan, Pak. Yang kedua, dia lebih tahan, Pak, terhadap penyakit. Terhadap perubahan suhu dan juga penyakit-penyakit yang biasa ada di ternak unggas, Pak. Sampai saat ini untuk penjualan telur kami nggak pernah ada masalah, Pak. Artinya untuk Kabupaten Pali pun kami saat ini masih kekurangan, Pak. Masih kekurangan pasokan telur. Jadi banyak telur yang masuk ke Kabupaten Pali ini dari kabupaten-kabupaten lain, Pak. Bahkan dari Padang itu masih banyak yang masuk ke sini, Pak. Sekam padi, Pak, ya, berfungsi untuk menghangatkan bebek, Pak. Terutama di cuaca musim-musim hujan seperti ini. Karena bebek ini dia maunya rata-rata di suhu 35 sampai 38 derajat Celcius, Pak. Dia kurang suka di suhu yang dingin. Ketika suhu dingin dia akan mengurangi produksi telurnya. Makanya kita jaga kehangatan itu dengan menambah sekam di lantai kandang, Pak.
Ternak itik petelur Mojosari ini memang memiliki peluang yang bagus karena permintaan telur cukup tinggi sehingga banyak peternak yang belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dengan demikian ini dapat menjadi peluang bisnis bagi peternak yang akan memulai usaha beternak itik petelur Mojosari. Untuk Kabupaten Pali sendiri, jumlah peternak itik petelur Mojosari masih sangat sedikit, sehingga pasokan telur masih kurang di pasaran. Pemerintah Kabupaten Pali harus memberikan perhatian khusus bagi warga yang ingin beternak itik Mojosari, seperti memberikan bantuan modal usaha. Selain itu, pemerintah melalui dinas terkait dapat terus memantau para peternak yang ada dan menekan harga pakan atau obat di pasaran agar tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya.